Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arfin Kurnia, NIM 22134060 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sultan Murana Hasanuddin Banten. Di sini izin saya ingin mengaplikasikan ataupun mengerjakan satu instrumen dari microconseling, yang dimana saya menggunakan daftar cek masalah untuk bisa mengungkap permasalahan ataupun bisa menganalisa hasil masalah yang terjadi pada siswa atau santri Pondok Pesantren Matal Huda kelas 3 Aliyah. Untuk itu video ini akan memberikan pandangan ataupun kita sama-sama berdiskusi tentang pengadministrasian. Yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga ada rancangan program. Nah, ketiga komponen tadi kita ambil kesimpulannya nanti di akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Matal Huda yang telah meminta waktu untuk hadir di sini pada sore hari ini. Langsung saja, saya dari mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulanah Hasanuddin Banten sedikitnya ingin memberikan kuesioner tentang daftar cek masalah. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki masalah pribadi tentang kesehatan, tentang keadaan kehidupan, tentang rekreasi, tentang sosial, muda-mudi, pendidikan, cita-cita. Nah, di sini saya menawarkan instrumen-instrumen yang teman-teman untuk isi. Tenang aja, coba ini apa cek masalah ini ataupun rahasianya akan dijaga oleh saya selaku mahasiswa BKI. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk mengisi apa yang ada instrumen di sini. Nah, petunjuknya di sini sudah ada. Jadi teman-teman bisa, kalau memang di sini ada instrumen yang teman-teman itu enggak, ini bukan, saya nggak merasakan ini, itu dilewat aja. Kalau merasakan silahkan dicontohin. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu langsung saja ya. Nah, setelah kita menjelaskan bagaimana petunjuk pengisian kuesioner ini, kita bagikan nih kuesionernya dengan tujuan kita bisa mengambil data mereka di dalam angket ini ataupun daftar cek masalah. Nah, karena data mereka yang kita perlukan untuk kita olah, karena kita yakinkan bahwasanya data mereka aman di tangan kita. Kita menjaga asas kerahasiaan. Setelah mereka yakin, kita sebarkan dengan upaya mereka mengisi sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, bisa dibaca sama teman-teman petunjuknya. Di situ ada petunjuknya jika memang teman-teman merasakan instrumen itu ada yang terjadi pada teman-teman, silahkan dicontreng dan saya akan merahasiakan hasil dari teman-teman mengisi itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut kepada pengolahan data daftar cek masalah. Setelah kita mengumpulkan hasil kuesioner mereka, kita olah datanya agar kita bisa mengklasifikasikan program dari masing-masing aspek. Nah, di sini penghitungan simpel, bisa kawan-kawan lihat, ini adalah bentuk daripada pengumpulan mereka mengisi sesuai kebutuhan mereka. Jadi kita enak nih untuk mengolah datanya. Nah, cara perhitungannya pun gampang, nanti kita bisa sharing ataupun bagaimana cara mekanis penghitungannya, pengolahannya, lalu nanti sampai tahap program seperti itu. Bisa dilihat oleh teman-teman, ini 8 responden yang telah mengisi sesuai dengan kebutuhannya, sangat luar biasa ya. Jadi saya enak nih untuk bisa mengolah datanya lalu mengklasifikasikan masalah mereka apa di dalam 10 aspek tadi. Nah, ini adalah bentuk analisis data DCM dari masing-masing responden. Nah, karena saya memiliki 8 responden, jadi kita bisa analisis masing-masingnya. Nah, misal contoh, di 10 aspek DCM ini, saya membuat pernyataan di aspek kesehatan itu ada 5. Nah, sistem perhitungannya, misalnya responden mengisi 2 pernyataan yang bermasalah, yang menurut dia bermasalah. Nah, 2 pernyataan tadi dikali oleh 100, jadi 200. Nah, dibagi dengan pernyataan yang saya buat, karena saya membuat di aspek kesehatan 5 pernyataan, jadi 200 dibagi 5, sekian persen itu masuk kategori permasalahan mereka. Nah, di kategori permasalahan pun ada A, B, C, D, E. A dengan tidak bermasalah, B agak bermasalah, C cukup, B bermasalah, E sangat bermasalah. Seperti itu. Nah, sistem perhitungan tadi seperti itu simpelnya, sesuai dengan pernyataan yang kita bentuk. Seperti itu. Setelah kita analisis data di CME masing-masing responden, akhirnya kita tiba di ujung program, membuat program dari klasifikasi masalah mereka. Nah, dalam pembuatan program ini sesuai dengan masalah yang mereka hadapi apa di dalam 10 aspek tadi. Nah, di sini saya membuat program sesuai dengan kebutuhan mereka.
Karena melihat dari klasifikasi masalah yang tadi mereka uraikan ataupun yang mereka isi lalu kita olah datanya berbentuk satu masalah, akhirnya kita bisa menginisiasi program apa yang cocok untuk mereka. Nah, dalam penyusunan program ini kita harus sesuai dengan 10 aspek tadi. Misalnya di bidang kesehatan itu apa programnya, di keadaan penghidupan itu apa, rekreasi dan hobi itu apa, lalu lanjut kepada penghidupan keluarga itu apa, agama dan moral, kehidupan sosial dan berorganisasi, hubungan pribadi, muda-mudi, penyesuaian terhadap sekolah, dan terakhir masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan. Nah, ini adalah bentuk daripada hasil analisa dari seluruh aspek yang masing-masing responden itu mengisi. Di sini ada analisis data DCM per item, jadi ada pernyataan-pernyataan yang berat ataupun ternyata pernyataan-pernyataan yang terbesar pada aspek kehidupan sosial ataupun yang lainnya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Nah, di sini adalah rancangan program konseling daftar cek masalah atau DCM. Di kesehatan, di sini saya menguraikan, saya akan mengadakan penyuluhan kesehatan mental yang keadaan dalam kehidupan itu mengadakan bimbingan kelompok bertema manajemen keuangan. Lanjut, rekreasi dan hobi mengadakan wisata edukasi dan eksplorasi lingkungan baru. Lanjut, mengadakan bimbingan konseling keluarga oleh konselor profesional. Lanjut, mengadakan siraman rohani dan kajian islami, mengadakan latihan dasar kepemimpinan LDK dan manajemen organisasi MOK. Yang lanjut, mengadakan konseling individual, mengadakan konseling kelompok, mengadakan bimbingan kelompok. Yang terakhir, mengadakan konseling individual dan konseling kelompok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.